Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi di ibadah keluarga tanggal 28 Juli tahun 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti baik-baik saja kan? Kita akan mulai ibadah. Kita mohon Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan bernyanyi nyanyian pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan untuk kami semua umat-Mu, terutama Jemaat GPIB Bukit Zaitun untuk ibadah keluarga pada hari ini. Berkatilah ya Bapa, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga pelayan firman Bapak Penatua Rumeser di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam Engkau saja Bapa kami serahkan segalanya. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi sebelum kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab dan perenungannya, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau menyapa kehidupan kami dalam segala keterbatasan kami. Kami membuka hati dan seluruh hidup kami menyambut firman-Mu. Kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan berfirmanlah melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah dari Ulangan 20 ayat 20 yang berkata, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
beliau. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana rasanya kalau kita ini mengalami kebanjiran? Mungkin di tengah malam saat kita sedang tidur nyenyak, tiba-tiba hujan deras dan lagi enak-enaknya tidur, hujan begitu deras membuat rumah kebanjiran. Rasanya sangat terganggu, kesal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Atau mungkin juga kita bisa bayangkan bagaimana ketika penduduk di daerah pedusunan yang sedang tidur nyenyak malam-malam, tiba-tiba ada banjir bandang atau longsor. Sangat tragis kejadiannya. Banyak yang tertimbun. Ya, inilah kalau kita lihat, bukan rahasia lagi bahwa kerusakan lingkungan terbesar itu terjadi akibat ulah manusia. Bukannya melakukan eksplorasi, manusia justru mengeksploitasi alam. Dan berbagai bencana alam seperti banjir bandang, kemudian tanah longsor, yang berkaitan erat dengan rusaknya lingkungan di sekitarnya. Pemanasan global yang sering dikampanyekan saat ini juga merupakan akibat kerusakan alam. Nah, membaca Ulangan 20 yang berisikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel ketika memerangi musuh mereka, tentu membuat kita heran. Sekalipun mereka memerlukan kayu-kayu untuk mengepung kota musuh, Allah Bapa melarang umatnya merusak pepohonan yang menghasilkan makanan. Lantas tujuannya apa? Tujuannya tentu saja agar tersedia makanan bagi penduduk kota itu ketika perang usai. Nah, keadaan darurat di masa perang tidak lantas membolehkan mereka merusak segala pepohonan, apalagi dalam keadaan damai. Itu yang dianjurkan atau diperintahkan Allah Bapa kepada bangsa Israel. Alkitab mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah karya Tuhan yang diciptakan dengan sangat-sangat baik. Dan sejak awal Dia menugaskan manusia untuk mengusahakan dan memeliharanya. Itu dapat kita baca di Kejadian 2 ayat 15. Namun akibat dosa, tanah menjadi terkutuk dan menghasilkan semak duri, sehingga manusia berpeluh di dalam mencari nafkah. Kita bisa baca di Keluaran 3 ayat 17 sampai dengan 19. Tetapi kita layak bersyukur karena Allah Bapa tidak membiarkan kondisi itu untuk selamanya. Karena Allah Bapa mengutus anaknya menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13. Agar tersedia jalan pendamaian bagi kita dan seluruh ciptaan. Karenanya, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Kristus, marilah kita mengemban amanat untuk mengusahakan dan memelihara alam ini. Kita bisa melihat sejumlah malapetaka terjadi akibat kecerobohan kita sendiri. Hutan-hutan digunduli, hewan-hewannya diburu, pohon-pohonnya diganti tanaman industri, dan sungai-sungai pun sekarang tidak lagi dipenuhi air dan ikan, melainkan sampah. Kalau kemudian terjadi banjir, kemudian terjadi tanah longsor, perubahan iklim pun maupun pemanasan global, jangan salahkan Tuhan. Salahkanlah diri sendiri, sebab
keengganan kita untuk memelihara bumilah yang menjadi penyebabnya. Solusi untuk menangani bencana macam ini sangat-sangat jelas. Kita harus mulai bekerja sama merawat alam. Manusia tidak lagi menjadi pemelihara, tetapi pemusnah ciptaan Tuhan lainnya. Namun ironisnya, ketika alam bergejolak, yang tiba pada manusia sebagai perubahan yang mengancam, bencana demi bencana, fenomena demi fenomena, manusia menjerit, mengeluh, berlagak, khawatir, dan akhirnya ketakutan. Tetapi siapakah penyebabnya? Allah? Manusia rupanya perlu bercermin, karena semua itu adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri, yang hanya tahu mengusahakan, namun tidak sudi memelihara alam dan ciptaan lainnya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Mengusahakan tanpa memelihara menjadi malapetaka bagi kita sendiri. Saudara-saudaraku, sangat memprihatinkan melihat bagaimana perilaku manusia yang terus merusak alam demi keuntungan sesaat dan kepentingan pribadi. Semakin lama kita semakin sulit menemukan alam yang segar. Apa yang terjadi hari-hari ini agaknya sulit membuat Tuhan bersukacita atas ciptaan-ciptaannya. Manusia terus saja merusak kelestarian lingkungan, membuang sampah sembarangan, sungai-sungai tercemar limbah industri, dan buangan dari rumah-rumah pemukiman penduduk, asap kotor yang keluar dari cerobong pabrik-pabrik, dan knalpot kendaraan. Semua itu merusak segala keindahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kerusakan lingkungan dan menipisnya lapisan ozon membuat dunia ini semakin lama semakin hancur. Segala tumbuhan hijau dan segar musnah, digantikan oleh besi-besi dalam berbagai bentuk. Semakin lama manusia yang diciptakan Allah secara istimewa semakin tidak menghargai karya penciptaannya. Selain merusak lingkungan, menghancurkan ekosistem, dan lain-lain, manusia juga berani saling membinasakan satu sama lainnya. Manusia sama-sama juga tidak memperdulikan akan ciptaan Tuhan yang disediakan bagi kita. Dan ciptaan Tuhan yang sangat berharga untuk kehidupan kita sering kita abaikan. Namun di mata sesama manusia, nyawa itu dihargai sangat murah. Letaknya berada sangat jauh di bawah ego dan kepentingan diri sendiri. Tuhan sudah begitu baik dengan menganugerahkan keselamatan kepada kita lewat Kristus. Tetapi kita begitu sulit untuk sekedar menghargai kebaikannya. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24 dan 25 dikatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Segala keindahan alam sejak semula Dia ciptakan sebagai gambaran kasih-Nya kepada kita. Itu merupakan hadiah yang luar biasa indah yang diberikan kepada kita. Seharusnya Tuhan bisa bersukacita melihat semua ciptaannya hidup dengan baik, harmonis, damai, dan penuh kasih. Saudara-saudaraku,
gambaran yang sebaliknya tentu membuatnya sangat kecewa. Tuhan menciptakan yang indah, tetapi kita merusaknya. Lalu ketika bencana datang silih berganti, kita malah berani menyalahkan Tuhan. Pemazmur sudah menyerukan agar kita mau mulai berpikir untuk membuat Tuhan bisa bersukacita atas ciptaannya. Itu bisa dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan, mengambil bagian dalam gerakan-gerakan penghijauan, dan tidak ikut-ikutan mencemarkan lingkungan dengan perilaku-perilaku kita yang buruk. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur pernah memiliki seorang wali kota yang sangat memperhatikan keindahan kota. Mantan wali kota kita sangat memperhatikan lingkungan sekitar, lingkungan kehidupan kita, penghijauan. Dan beliaulah yang membuat Surabaya menjadi indah. Dan bahkan beliau juga pernah mendapat gelar wali kota terbaik. Dan itulah yang diteruskan oleh wali kota yang sekarang. Coba kita lihat sekarang. Surabaya benar-benar diakui kan? Kota yang indah, penghijauannya bagus. Dan kita juga bisa merasakan, karena sekarang ini PPKM sedang dilaksanakan dan dengan ketat, maka banyak kendaraan-kendaraan yang tidak beroperasi di jalan. Dan ini akibatnya apa? Lapisan ozon menebal. Karena banyak kendaraan yang tidak jalan. Sehingga tidak terjadi polusi. Dan itu juga membuat lapisan ozon bisa kembali menebal dan tidak menipis yang dapat mengkhawatirkan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah jika hari ini masih bisa melihat alam yang indah, meski tidak lagi mudah. Akan tapi, apakah anak cucu kita kelak masih bisa menyaksikannya? Tuhan menitipkan miliknya kepada kita untuk dikelola, dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Jika kita mau melakukannya, di sanalah Allah akan bersukacita melihat seluruh ciptaannya di muka bumi dapat saling bekerja sama dan menghormati hasil karyanya yang agung. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara melihat sekeliling Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini dan masih mendapati sesuatu yang indah, bersyukurlah untuk itu. Dan mari kita jaga bersama-sama agar anak cucu kita masih bisa menyaksikan keindahan alam itu dan dengan sendirinya merasakan bentuk cinta kasih Tuhan lewat anugerahnya atas alam yang indah. Terpujilah Kristus. Amin. Ciptaan Tuhan indah pada mulanya, kini makin pudar keindahannya karena ulah manusia. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
Kami bersyukur untuk perjalanan hidup bersama Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami untuk memperhatikan dan merawat lingkungan kami dengan baik. Tuhan melakukan dan menyediakan segala-galanya bagi kami. Tolong selamatkanlah kami umat-Mu dari akibat kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang pada saat ini semakin memprihatinkan. Kiranya kami tidak larut dalam kesalahan kami dan tidak saling menyalahkan, melainkan ikut aktif menyumbangkan tenaga, pikiran, dan hati dalam melestarikan ciptaan-Mu. Kami bersyukur atas ciptaan-Mu, alam semesta dan seisinya, sebagai tempat dan pendukung hidup kami. Berikanlah kami kekuatan agar kami mampu menjaga dan melestarikannya sesuai dengan rencana penciptaan-Mu sebagai wujud pertobatan kami, dan rasa hormat kami menimbulkan keinginan untuk mencintai ciptaan-Mu. Kiranya cinta kami kepadamu tampak melalui gaya hidup kami yang giat dengan memperlakukan lingkungan kami dengan baik. Ya Bapa yang agung, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Kami mohon urapan Tuhan agar persoalan di tengah bangsa ini dapat selesai, baik itu bencana alam maupun pandemi COVID-19. Persoalan-persoalan ekonomi dan politik, kami berdoa untuk itu semuanya ya Tuhan. Kami mohon uluran tangan kasih Tuhan agar masalah-masalah itu dapat teratasi. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini menderita karena pandemi COVID-19. Berkenanlah lawat dan jamah mereka, baik mereka yang di rumah, baik yang di rumah sakit, ataupun yang isoman, yang di ruang ICU, agar mereka kembali pulih kesehatannya. Ya Tuhan, berkati para medis agar dapat menjalankan seluruh fungsi peran dan tanggung jawab mereka. Beri mereka kekuatan, kesabaran, dan stamina yang prima. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang dijalankan di tengah bangsa kami ini. Tolong ya Tuhan, agar semua orang boleh memperolehnya. Dan Tuhan berikan juga hikmat agar dengan manajemen yang sangat baik, proses vaksinasi ini dapat dilaksanakan untuk setiap penduduk di Indonesia ini dengan waktu yang cepat dan tepat. Kami mohon campur tangan-Mu dan pengurapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam kegiatan pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati agar pelayanan gereja dapat berjalan dengan baik. Secara khusus, kami berdoa untuk GPIB Bukit Zaitun Surabaya. Tuhan berkati agar kami semua warga Jemaat Bukit Zaitun senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami duka cita. Tolong pulihkan semangat mereka agar tidak terus larut dalam kesedihan. Dan bagi yang sakit dan yang dalam proses pemulihan, lawat dan jamah mereka ya Tuhan. Berkenanlah menyembuhkan mereka, dan kami percaya di dalam nama Yesus mereka sembuh kembali. Di syafaat ini kami berdoa dan menyerahkan semua kehidupan kami di keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Engkau mengenal kami sebagai imam dalam keluarga, sebagai suami dan ayah, sebagai pencari nafkah, sebagai orang tua, sebagai istri dan ibu, sebagai opa, sebagai oma, sebagai anak. Siapapun kami, seisi rumah kami masing-masing, tidak ada yang luput dari mata kudus Tuhan. Engkau tahu saat ini kami berdiri atau berbaring,
duduk atau bangun, Tuhan sangat mengenal kami. Maka dengan penuh kerendahan hati, kami berdoa untuk masing-masing keluarga yang mengikuti ibadah keluarga secara daring saat ini. Berkatilah setiap kami bersama keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Sehatkanlah kami terus, berilah kekuatan juga ketabahan untuk menjalani hari-hari hidup beriman kami. Berkati tiap usaha dan kerja kami. Bukalah tingkap berkat-Mu. Demikian juga pendidikan dan berbagai hal untuk masa depan anak-anak di tiap keluarga. Tuhan jugalah yang pimpin, dan biarlah kami menjadi saksi tentang betapa Engkau Sang Bapa yang agung tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu yang berseru dan berserah kepadamu. Berkati tim Inforkom dan presbiter bertugas, organis dan prokantor yang terlibat dalam ibadah ini, dan semua kami. Biarlah segala hal yang kami usahakan dan kami kerjakan yang disebut pelayanan ini bermuara di bagian akhir untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, syafaat kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, yaitu dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberi persembahan, kita akan bernyanyi nyanyian persembahan. Sepanjang hidupku bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di ujung acara ibadah hari ini. Sebelum pengutusan, kita akan bernyanyi lagu pengutusan.
agar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah ciptaan Tuhan yang indah yang disediakan bagi kita. Marilah bersama-sama kita pelihara dan kita rawat dengan baik, sehingga kelak anak cucu kita dapat menikmatinya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.